70% lebih masyarakat kita itu menolak penundaan pemilu. Saya kira partisipasi anak muda dalam politik itu juga semakin tinggi. Saya orang yang sangat mendukung mayoritas masyarakat yang menolak penundaan pemilu. Kultur politik kita yang sudah membaik, demokrasi kita sebenarnya yang sekarang menuju baik, itu saya kira kalau itu dimunculkan terus, itu justru mencederai amanat daripada reformasi. Sebagaimana banyak kalangan menentang bahwa ini akan memundurkan demokrasi, tidak ada alasan untuk menunda. Karena saya khawatir justru kalau ditunda kita akan mengalami kerugian yang besar. Halo teman-teman semua, selamat datang di Forum Cakra, kolaborasi podcast antara Forum Keadilan dan Cakra Data. Pada malam hari ini, saya Fanani akan menjadi host pada podcast yang akan membahas tema yang lumayan seru gitu ya. Hari ini kita bersama salah satu narasumber yaitu Mas Muslimin. Mas Muslimin adalah Direktur Eksekutif dari Puspol Indonesia. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, Baik ya, Alhamdulillah. Hari ini habis ngantor ya, berarti ya? Ya. Habis kantor kita langsung ngobrol-ngobrol tentang isu politik yang lagi hangat dibicarakan sama mungkin netizen dan juga masyarakat nih di dunia digital ataupun di dunia beneran ya. Hari ini kita akan bahas tentang wacana penundaan pemilu dan isu perpanjangan masa jabatan presiden, Mas Muslimin. Penundaan dan perpanjangan ya. Betul, penundaan pemilu dan isu perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau boleh tahu nih, sebelum kita mulai, mungkin dari Mas Muslimin sendiri ada tanggapan kenapa sih isu itu bisa muncul gitu? Oke. Ya. Pertama, isu penundaan pemilu ini kan bergulir ya sebenarnya di akhir 2022 ya. 2022. Di awal tahun yang lalu bahkan. Ya. Awalnya sebenarnya yang muncul itu isu 3 periode. Oke. Jadi masa perpanjangan 1 periode lagi. Isu itu yang awalnya muncul, tapi belakangan karena penolakan dari publik saya kira juga terlalu besar ya. Mayoritas masyarakat juga tidak menginginkan ada 3 periode. Begitupun partai-partai politik juga menolak waktu itu. Elit-elit politik juga menolak sehingga itu tenggelam. Tapi kemudian muncul lagi isu perpanjangan. Perpanjangan itu lebih ke penundaan pemilu sebenarnya. Jadi kalau ada penundaan pemilu, otomatis jabatan presiden akan diperpanjang setahun atau 2 tahun, tergantung kebutuhan. Nah, isu ini dimunculkan juga oleh elit parpol ya. Waktu itu kan pertama kali yang memunculkan itu soal penundaan pemilu itu ada Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar ya, waktu itu dengan alasan ada big data yang menginginkan, kemudian stabilitas politik itu alasannya, kemudian disambut oleh Ketua Umum PAN waktu itu ya, Pak Zulhas, jadi juga setuju setuju dengan adanya penundaan pemilu 2024 dengan alasan-alasan ekonomi ya. Bahwa stabilitas ekonomi kita belum berjalan secara baik pasca adanya pandemi, sehingga isu penundaan pemilu itu juga muncul dan disetujui oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional ketika itu. Tidak berselang lama disambut oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto, waktu itu kalau tidak salah ketika kunjungannya di Riau. Jadi di Riau itu berkumpul para petani sawit ya, kalau tidak salah ya kita baca di media. Kemudian muncullah isu atau menanggapi isu dari penundaan pemilu, di mana alasan Airlangga Hartarto waktu itu memang petani juga menginginkan karena
harga sawit waktu itu bagus, naik, maka ya sebaiknya diperpanjang. Jadi itu beberapa alasan-alasan muncul yang dimunculkan oleh elit-elit politik. Walaupun isu ini juga sebenarnya tidak pernah diiakan oleh pemerintah dan tidak muncul dari pemerintahan itu sendiri. Pak Jokowi bahkan soal perpanjangan 3 periode itu kan mengatakan ya dalam pidatonya bahwa orang yang menggulirkan isu ini ada 3 maksudnya. Pertama, dia ingin menampar muka saya. Ya itu ya, ingat ya. Jadi ingin menampar muka saya. Kemudian yang kedua dia mengatakan kalau tidak ingin mencari muka. Ingin cari muka kepada saya. Dan yang ketiga itu kemudian kalau tidak keduanya ingin menjerumuskan saya. Itu isi dari pidato Pak Jokowi ketika muncul isu perpanjangan waktu itu. Nah, seiring dengan waktu saya kira penundaan pemilu walaupun sampai saat ini juga sudah berlangsung proses proses pemilu itu sendiri. Jadi kan tahapan pemilu 2024 itu kan sudah berlangsung saat ini. Sudah berlangsung. Bahkan tahapan di KPU sekarang sudah tahapan coklit, artinya pendataan pemilih tetap. Jadi saya kira kalaupun ini isu ini terus digulirkan, saya kira sebagaimana banyak kalangan menentang bahwa ini akan memundurkan demokrasi, apalagi ini kan kalau ini dilakukan, ini kan juga melanggar konstitusi. Jadi konsekuensinya saya kira tidak mudah kemudian kalau kita ingin menunda pemilu itu sendiri, apalagi penundaannya 1 tahun bahkan 2 tahun. Kecuali penundaannya misalnya dari bulan Februari kemudian ini ke Mei itu kan masih misalnya, karena memang periode kita kan dari presiden saat ini kan di bulan Oktober 2024. Jadi saya kira isu itu saya kira juga secara kultur politik kita yang sudah membaik, demokrasi kita sebenarnya yang sekarang menuju baik, itu saya kira kalau itu dimunculkan terus, itu justru mencederai amanat daripada reformasi itu sendiri saya kira. Mas Muslimin dan mungkin teman-teman Forum Cakra yang lagi nonton, mungkin teman-teman seumuran saya juga gitu ya. Sebagai perwakilan anak muda, kita kan juga aktif di sosial media ya, Mas Muslimin. Jadi kita juga secara tidak langsung melihat gitu ya apa yang dibicarakan oleh netizen di luar sana gitu tentang isu-isu ini gitu. Mungkin saya sebagai perwakilan anak muda yang cukup awam gitu dengan isu politik atau anak muda yang pengen belajar gitu atau pengen tahu tentang isu ini seperti apa gitu ya. Pasti melihat isu-isu negatif, opini-opini yang mungkin didominasi sentimennya negatif gitu. Nah, banyak yang menolak juga gitu ya tentang wacana penundaan pemilu. Kalau menurut Mas Muslimin gimana? Tadi kan mungkin banyak disampaikan oleh elit-elit politik gitu ya. Nah, kalau melihat sentimen netizen sendiri gitu. Bagaimana? Kalau lihat sentimen negatif di media sosial terutama ya, sebenarnya ini di masyarakat secara luas dari data survei kami misalnya, kami melakukan survei terakhir itu di Desember 2022, itu menunjukkan 70% lebih masyarakat kita itu menolak penundaan pemilu. Jadi suara penundaan, penolakan terhadap penundaan pemilu itu tidak hanya rame di netizen, tapi masyarakat secara umum memang menolak. Bahkan hanya belasan persen yang setuju dengan adanya penundaan pemilu. Jadi saya kira anak muda apalagi ya, anak muda kan saya kira juga sudah mulai melek politik ya, di mana informasi politik itu kan setiap hari, setiap detik kita peroleh sebagai anak muda, dan saya kira partisipasi anak muda dalam politik itu juga semakin tinggi. Jadi trennya, misalnya politisi-politisi muda itu dimulai dari pilkada itu naik ya. Jadi trennya kepala daerah muda itu semakin banyak. Kemudian DPR RI ya, itu trennya juga naik. Jadi anak mudanya semakin banyak. Kemudian anak muda yang ikut di politik itu kan juga semakin tinggi. Jadi saya kira pendapat anak muda, terutama di media sosial misalnya,
saya kira juga harus dilihat oleh pemerintah, harus diperhatikan bahwa penolakan anak muda, apalagi saat ini ya, bonus demografi, bahkan prediksi di 2024 pemilih anak muda itu sudah 50% ke atas. Saya kira aspirasi anak muda yang kalau di data big data ini ya, menyatakan bahwa penolakan anak muda terhadap penundaan pemilu itu tinggi, saya kira ini harus menjadi perhatian serius. Berarti datanya terbalik ini. Kalau Pak Muhaimin Iskandar itu kan bilang justru menurut big data yang beliau peroleh, saya nggak tahu dari mana datanya, itu justru masyarakat netizen menginginkan ada penundaan. Karena saya nggak tahu nih, ini boleh di-compare lah data teman-teman Cakra, karena ini kan teman-teman Cakra ini yang saya tahu juga punya analisis media, bisa melihat bagaimana sentimen pembicaraan terhadap penundaan pilkada. Tadi saya sempat baca memang sangat tinggi, mayoritas menolak. Tapi ini terbalik loh dengan data yang disebutkan oleh Ketua Umum PKB. Kalau kita baca di media ya, justru itu juga alasannya dari big data katanya. Nah mungkin teman-teman justru bisa melihat data yang valid seperti apa sebenarnya. Saya juga karena pasti kalau ada yang negatif atau yang kontra, tentunya ada yang pro. Gitu ya. Nah, data yang kita dapat juga nih, Mas Muslimin. Jadi banyak yang pro, ternyata ini lebih ke argumen subjektif. Jadi banyak yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden ini karena mereka cenderung subjektif atau suka gitu dengan Bapak Jokowi gitu ya. Jadi mereka suka dengan cara kepemimpinannya gitu ya, dan istilahnya suka dengan karakter yang atau sosok yang dipunyai oleh Bapak Jokowi. Nah ini gimana nih Mas Muslimin menanggapi itu? Ya saya kira alasan itu sah-sah saja ya. Artinya dia masyarakat kita yang menginginkan penundaan pemilu tadi, walaupun itu kan sangat kecil ya. Persentasinya di survei kami itu hanya belasan persen. Kalau nggak tahu di data teman-teman seperti apa, itu sangat kecil, dan memang alasan utamanya ya karena suka dengan Pak Jokowi. Tapi kan tadi di samping kecil persentasinya, selain itu kan tentu ini ada aturan ya, bahwa keinginan sebagian kecil masyarakat yang menginginkan penundaan pemilu itu juga sebenarnya kan melabrak undang-undang konstitusi. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa penundaan pemilu itu tidak gampang. Tidak gampang. Kalau dalam undang-undang pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan bahwa pemilu itu bisa ditunda kalau negara dalam keadaan darurat. Misalnya ada bencana besar atau ada kondisi-kondisi kritis yang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemilu. Misalnya kemarin penundaan pilkada kan sempat dilakukan karena memang situasinya COVID waktu itu sempat ditunda, walaupun di 2020 kita juga berhasil ternyata melakukan pilkada. Jadi pilkada serentak kita lakukan di tengah-tengah masih pandemi ya waktu itu, dan partisipasinya sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi dari pilkada-pilkada sebelumnya. Artinya dalam kondisi COVID pun kita berhasil melakukan perhelatan pilkada secara serentak. Apalagi pemilu yang saya kira jauh-jauh hari sudah disiapkan dan tahapannya sudah berlanjut. Jadi saya kira tidak ada alasan kuat untuk melakukan penundaan pemilu walaupun didukung oleh segelintir masyarakat. Jadi memang harus ada alasan yang urgent banget kalau misalnya pemilu itu mau ditunda. Gitu ya. Salah satunya adalah kemarin gitu ya, kita ada pandemi gitu ya. Jadi, itu pun pilkada ya. Itu pilkada. Dan kalau misalnya memang harus ditunda nih, kalau menurut Mas Muslimin, selain pandemi, apa gitu? Mungkin masalah ekonomi atau mungkin... Ya tadi, kalau ada situasi yang sangat genting misalnya, apakah kondisi ekonomi kita dalam kondisi darurat saat ini? Sementara kalau kita baca dari laporan-laporan kondisi ekonomi kita saat ini kan sebenarnya sudah mulai membaik. Jadi kondisi membaik gitu ya, sehingga alasan itu saya kira sudah sulit diterima. Tidak relevan ya? Tidak relevan. Atau misalnya persoalan pendanaan misalnya, karena memang butuh biaya besar ya. Anggaran KPU itu kan sekitar 70-an triliun ditambah dengan ini
Kalau diprediksi sekitar 100, berarti hampir 160-an triliun dana yang dibutuhkan untuk melakukan pemilu. Apakah karena memang kita tidak punya uang untuk melakukan pemilu? Saya kira juga tidak mungkin ya. Itu tergantung ininya. Jadi saya kira memang agak sulit kemudian kita menyepakati untuk melakukan atau mendorong kemudian pemerintah mengeluarkan perpu misalnya, karena mesti ada perpu penundaan pemilu, karena perpu itu sendiri kan tidak gampang dikeluarkan. Harus ada kondisi darurat tadi. Jadi saya kira tidak relevan untuk kemudian wacana itu terus digulirkan, sementara pemilu ini sebentar lagi loh, tinggal setahun lagi, nggak nyampe. Tahun lagi. Ya, jadi 14 Februari kemarin kan 1 tahun lagi, artinya kerugian yang dialami oleh bangsa ini saya kira juga perlu dihitung kalau dilakukan penundaan pemilu. Jadi resiko-resiko penundaan pemilu itu juga perlu dihitung, jangan sampai justru dengan adanya penundaan pemilu justru akan menciptakan konflik-konflik yang baru bisa saja. Karena penolakan publik tadi 70%. Bahkan yang menuju hanya belasan persen. Jadi saya kira keinginan publik memang juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Kalau kemudian ini mau dilakukan gitu ya, melakukan penundaan pemilu. Nah, Mas Muslimin, kita kembali lagi ke poin yang tadi dibahas atau kita disampaikan Mas Muslimin di awal gitu ya, tentang opini-opini dari elit politik gitu ya. Salah satunya ini adalah Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa usul dan berpendapat bahwa penundaan ini tidak melanggar konstitusi. Nah, itu menurut Mas Muslimin gimana? Benar atau tidak? Dan ya, saya kira di negara manapun ya, di negara demokrasi kan apalagi kita ya usul boleh-boleh saja gitu ya, pendapat boleh saja. Jadi pendapat yang kemudian mendukung adanya penundaan pemilu itu sah-sah saja. Begitupun sebaliknya yang menunda juga menolak penundaan itu juga sah-sah saja saya kira. Tapi kalau kemudian ini digulirkan oleh elit politik, nah ini saya kira menjadi pertanyaan besar bagi publik. Kenapa kemudian isu ini muncul? Sehingga kan penafsirannya kemana-mana tuh. Misalnya karena alasan-alasan tertentu. Jadi yang perlu dicermati, jangan sampai bergulirnya isu penundaan pemilu ini tadi ada tujuan lain yang ingin dicapai. Jangan sampai kemudian tadi hanya ingin misalnya bagaimana kekuasaan itu diperpanjang. Karena kan konsekuensinya tadi, kalau penundaan pemilu, pilpres ditunda, maka akan perpanjangan, kemudian juga DPR akan minta perpanjangan periode. Bisa saja juga nanti kepala daerah juga minta. Oh, kalau begitu kita juga kepala daerah minta perpanjangan. Kemudian kepala daerah, Kades sudah juga minta perpanjangan tuh 9 tahun, sampai ke RT dan seterusnya. Sementara kalau itu kita lakukan, saya kira kita akan kembali ke masa lalu. Jadi itu saya kira kita harus tetap pada mempertahankan bagaimana amanat daripada reformasi itu dengan dipilihnya presiden dan wakil presiden cukup 2 periode saja. Jadi saya kira karena kalau diperpanjang nanti khawatirnya ya penundaan itu isunya lagi nanti 3 periode dan seterusnya. Jadi saya kira memang tidak relevan kalau elit yang menyuarakan itu saya kira, karena memang kondisinya juga tidak mendesak. Kondisinya saya kira tidak mendesak. Betul. Jadi sebenarnya penundaan ini bisa merembet ke masalah-masalah lain gitu ya. Jadi misalnya presiden ditunda gitu pemilihannya, berarti legislatif juga harus ditunda lagi. Ya otomatis pasti kalau saya sebagai anggota DPR misalnya, saya nggak mau dong, harus ditunda juga masanya pemilihan pemilihan legislatif saja sementara pilpres tidak gitu ya. Nanti ada yang iri ya? Ada yang iri ya? Iya, saya kira gitu. Jadi ya tadi nanti merembet. Jangan-jangan ketua RT juga minta diperpanjang masa jabatannya kan? Oke. Nah, berarti kalau misalnya ada mungkin kepentingan gitu ya dari beberapa pihak gitu. Apakah ini memang digulirkan isu-isu ini oleh kelompok-kelompok oligarki gitu? Mungkin gimana menurut Mas Muslimin? Ya, kalau oligarki itu kan sebenarnya tidak bisa kita hindari lah ya. Kita tahu kos politik kita itu sangat besar.
pilpres, pilkada itu sangat besar, sehingga saya kira pemodal itu sangat penting di situ. Jadi kalau kita asumsikan atau kita artikan oligarki itu adalah pemodal, bisa saja kepentingan itu kemudian ada di sini. Karena tadi kalau kemudian mereka sudah nyaman dengan pemerintahan saat ini, kalau bisa dilanjut 2 tahun, 3 tahun ya lebih bagus. Belum tentu kalau pemilihan lagi, kemudian calon yang diusung misalnya menang misalnya, kan gitu. Jadi saya kira juga tidak fair. Kalau mau sekalian, walaupun juga saya tidak sepakat ya, misalnya 3 periode, ya itu lebih fair sebenarnya pemilihan gitu ya. Tapi saya juga tidak sepakat dengan kondisi kalau kemudian ada 3 periode misalnya, tidak sepakat juga. Saya kira lebih baik kita fokus bagaimana ke depan menghadapi pemilu yang sebentar lagi, bagaimana kemudian pemilu ke depan itu tetap berjalan secara jurdil, kemudian pemilu bisa dilaksanakan secara aman, dan pemilu menghasilkan produk-produk yang diinginkan publik, anggota dewan yang bagus, yang berintegritas, pemilihan presiden berjalan secara normal dan aman, kemudian terpilih kepala pemerintahan, presiden dan wakil presiden yang diinginkan masyarakat, dan bisa menjalankan roda pemerintahan ke depan untuk memperbaiki ekonomi, politik, dan seterusnya. Saya kira lebih fair kalau kemudian kita dan elit-elit politik itu bicara bagaimana menciptakan, mengawal demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden beserta legislatif ke depan itu berjalan secara demokratis sesuai dengan yang kita inginkan bersama. Saya kira lebih produktif kalau kemudian isu-isu yang kita gulirkan dibanding kemudian muncul isu-isu penundaan, saya kira. Apalagi ini misalnya soal MK sampai sekarang belum diputus nih. Nah, itu juga bisa merembet ke sana misalnya gitu ya. Saya kira gitu. Ya. Mas Muslimin, ini 2 pertanyaan terakhir ya, karena yang kita lihat sendiri ya, kita lagi di outdoor gitu ya, jadi walaupun view-nya kita lumayan bagus gitu ya, belakang Masjid Istiqlal. Istiqlal ya, dan tapi kondisi agak gerimis. Kondisi agak gerimis ini teman-teman. Agak romantis kalau malam minggu kan. Ya, kita asik banget ngobrolnya, saking asiknya kita sayangnya harus kita berhenti gitu, karena durasi dan juga cuaca tidak begitu memungkinkan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan lanjutkan 2 pertanyaan terakhir terkait pemindahan ibu kota negara. Mas Muslimin, ini kan juga isu yang lagi hot ya, jadi dibahas gitu, bahwa di tahun 2024 ya, kalau nggak salah ya, 2024 kita officially pindah gitu ibu kota negaranya. Apakah itu menjadi salah satu pengaruh isu penundaan pemilu ini juga berjalan gitu karena ada isu itu? Ya, kalau kalau mau jujur ya, pembicaraan elit itu kan banyak kita dengar bahwa salah satu alasan di balik sebenarnya upaya untuk melakukan penundaan pemilu itu mengamankan bahwa IKN tetap berlanjut. Apalagi 2024 rencananya itu akan dilakukan upacara 17 Agustus di sana di ibu kota negara. Berarti ngejar deadline ya ini? Ngejar deadline, walaupun memang proyek ini kan proyek, kalau saya bilang ini proyek proyek yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini, terutama Pak Presiden. Saya kira ini proyek luar biasa kalau bisa kemudian digolkan di tengah kondisi ekonomi kita yang belum stabil. Bahkan kabar-kabarnya mungkin bisa dikonfirmasi bahwa beberapa investor butuh jaminan apakah proyek ini berlangsung apa tidak. Jadi ada tekanan dari mana-mana ya? Ya, saya kira itu juga bisa menjadi alasan munculnya isu penundaan pemilu, karena memang IKN ini kan butuh dana yang sangat besar. Betul. Dan IKN ini butuh kepastian hukum. Seandainya misalnya presiden ke depan terpilih tidak menginginkan IKN, maka bisa saja IKN itu menjadi proyek seperti proyek sebelumnya akan mangkrak, seperti Hambalang. Kemudian ada lagi IKN yang ini dan seterusnya. Saya kira itu bisa kemudian dimaknai dan sah-sah saja kalau publik mengatakan bahwa salah satu alasan sebenarnya di balik isu penundaan pemilu itu untuk mengamankan IKN. Dan itu banyak kita dengar sebenarnya, walaupun itu belum terkonfirmasi apakah betul. Tapi rasa-rasanya ya, kalau anak muda seperti
teman-teman ini saya kira ya bisa saja ya. Masih make sense lah ya kalau bisa Ya, disambungin karena sama sampai hal saat itu. ini kan investasi di sana juga orang masih Ya. berpikir katanya. Tapi saya kira lagi-lagi ya sah-sah saja. Kalau kita beranggapan bahwa itu salah satu alasan, Ya. ya sah-sah saja saya kira. Oke. Ini teman-teman Itu Forum kan Cakra. pendapat. Ya, Ya, itu Forum- pendapat. teman-teman Forum Cakra ini kan sebenarnya kita menarik ya, pembahasannya kayaknya Ya. masih panjang. Tapi sayangnya cuaca dan durasi Ya, yang ya, harus ya. menyudahi gitu ya pembicaraan kita pada malam Ya. hari ini. Terakhir, Mas Muslimin. Oke. Jadi kesimpulannya, Sebelum hujan lebat ini. sebelum hujan lebat gitu ya. Sebelum kita nanti Ya. pulang-pulang basah gitu ya. Ya. Jadi kita mending nanti lanjutkan di episode selanjutnya. Jadi teman-teman Oke. juga harus stay tune gitu ya untuk menyaksikan Forum Ya. Cakra di episode selanjutnya. Siap. Terakhir, Mas Muslimin, kesimpulannya. Jadi menurut Mas Muslimin sendiri mendukung atau tidak isu penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa presiden? Oh, saya orang yang sangat mendukung mayoritas masyarakat yang menolak penundaan pemilu. Jadi Plot twist ya. Jadi Ya. mendukung untuk menolak. untuk menolak saya kira, karena memang saya kira di 1 tahun lagi dengan kesiapan KPU, Bawaslu dan penyelenggara secara keseluruhan juga sudah siap. Saya kira tidak ada alasan untuk menunda, karena saya khawatir justru kalau ditunda kita akan mengalami kerugian yang besar Ya. bagi bangsa ini. Pertama tadi kita akan ya bisa dikatakan kita akan mundur. Ya. Sementara kita sudah on the track ya, demokrasi kita sudah membaik. Yang kedua itu juga tidak menjamin bahwa dengan penundaan itu kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Jadi ya sudahlah, saya kira sekali lagi saya sampaikan bahwa lebih baik kita lebih produktif kita bicara bagaimana kita mengawasi, kemudian kita mengikuti dan bersama-sama menyukseskan pemilu 2024 yang sebentar lagi akan kita lakukan. Semoga pemilu 2024 sesuai dengan yang kita harapkan, Sesuai timeline. sesuai dengan timeline pastinya ya. 14 Mei 2024 dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden beserta legislatif mulai dari pusat hingga ke kabupaten. Ya. Dan tadi lahir pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang saya kira lebih baik dari sekarang. Amin. Dan mampu membawa bangsa kita lebih baik dan masyarakat kita lebih sejahtera ke depan. Saya kira lebih produktif kita ngobrol soal itu. Terima kasih banyak Mas Muslimin Oke, buat sama-sama, pendapat dan Mas Fanan. insight-nya ya bagi Siap. kita anak muda gitu ya. Teman-teman, Forum Cakra ini akan terus berlanjut gitu ya. Jadi jangan lupa untuk tetap menyaksikan dan mendengarkan podcast Forum Cakra di episode selanjutnya. Karena cuaca dan durasi ya, kita harus berpisah. Semoga kita bisa ketemu lagi dan berdiskusi di lain waktu, Mas Muslimin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Siap. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton dan pantengin kita ya selama beberapa menit belakang gitu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Forum Cakra. Saya Fanani, undur diri. Selamat malam. Selamat malam.